Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang bersama-sama berdoa kepada Tuhan dan boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan melalui saudara-saudara kita yang akan bersaksi, dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Baik, sebelum kita melakukan semua itu, mari kita angkat pujian Kaulah Harapan, karena kita tahu harapan kita hanya pada Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Karena jikalau bukan karena kekuatan atau pertolongan-Mu, kami tidak bisa menjalani kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus berharap kepada Engkau saja. Kami bersyukur untuk malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kami dan juga firman Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan jadikan berkat bagi kami, menguatkan kami, menghibur kami di masa-masa sulit, di masa pandemi ini. Engkau berkati ya Tuhan persekutuan doa malam ini, kiranya semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat malam Jemaat GKI Palopo yang terkasih dalam Tuhan. Saya penginjil Ria yang di tanggal 8 Agustus kemarin memulai pelayanan yang baru di GKI Pluit. Saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyaksikan akan kasih setianya di dalam perjalanan pembentukan saya sebagai hamba Tuhan. Dulunya saya adalah remaja di GKI Palopo yang bersyukur dalam pertumbuhan kerohanian saya. Tuhan memanggil saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dan saya pun studi di STT Saat Malang. Selepas saya studi, saya dipanggil untuk melayani di GKI Makassar selama 4 tahun lebih. Ketika saya studi hamba Tuhan, saya mulai menggumulkan, mengembangkan akan pelayanan kaum muda, dan kerinduan ini muncul karena saya dulunya adalah remaja yang terberkati oleh pelayanan kaum muda di GKI Palopo. Dan saya bersyukur di GKI Makassar saya banyak mendapatkan kesempatan ini. Dan sesekali pernah melayani di kebaktian umum, di komisi remaja dan pemuda di GKI Palopo di dalam berkhotbah. Saya bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Sewaktu saya 2 tahun melayani di GKI Makassar,
saya mulai memiliki kerinduan untuk mengembangkan diri sebagai pelayan Tuhan yang melayani di kaum muda. Dan tidak disangka di akhir tahun 2019 kemarin, oleh Sinode saya diberikan kesempatan untuk studi lanjut di bidang kaum muda di STT Amanat Agung. Dan oleh pertimbangan majelis di tahun ini saya dipindahkan di GKI Jakarta, yaitu di GKI Pluit. Kalau Bapak Ibu menanyakan bagaimana perasaan saya takut dan gentar untuk melayani di Jakarta ini, di GKI Pluit. Karena meskipun saya dipercayakan pelayanan kaum muda, saya juga dipercayakan pelayanan yang baru, yaitu pelayanan digital yang banyak memanfaatkan teknologi. Siapa saya sih, anak daerah, dan juga yang banyak skillnya itu belajar sendiri, tidak ikut les-les, tidak ikut pembinaan-pembinaan teknologi, dan sebagainya. Dan di dalam takut dan gentar saya di 8 Agustus ketika saya memulai pelayanan yang baru di GKI Pluit, saya saat teduh di Renungan Gema. Dan Renungan Gema pada hari itu berjudul Lebih Mengandalkan Tuhan, diambil dari 1 Samuel 23, di mana di ayat 2, 4, dan 11, di situ Daud bertanya berulang kali kepada Tuhan setelah melalui krisis berbagai pembentukan di dalam hidupnya. Dan saya terberkati dengan saya yang takut dan gentar untuk memulai pelayanan yang baru di GKI Pluit ini. Saya pun terberkati untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan iman saya, di dalam perjalanan pelayanan saya. Dan Bapak Ibu sekalian, melalui kesaksian pada hari ini, saya juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam apapun pembentukan, dinamika hidup, suka duka, sebab Tuhan yang telah menjadi juru selamat kita itu, yang berjanji akan terus menyertai perjalanan iman kita, perjalanan pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga biarlah pada akhirnya kita sama-sama, saya dan Bapak Ibu, didapati setia dan memuliakan Tuhan saja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Halo Bapak Ibu, selamat malam, apa kabar? Senang bisa menyapa Bapak Ibu Jemaat GKI Palopo, walaupun melalui video yang singkat. Saya ingin men-sharingkan apa yang saya alami selama masa pandemi ini, terutama dari Januari sampai dengan sekarang. Bapak Ibu, dalam pergumulan saya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pelayanan dan full timer saya di Gereja Kalam Kudus, dan pada Desember dan Januari 2020 saya sudah free, saya sudah full time jadi ibu rumah tangga. Itu karena ada banyak insight yang masuk ke saya, dan semua itu mengatakan bahwa harus full time dengan anak, full dengan keluarga, dan akhirnya dengan beberapa kejadian Tuhan mengizinkan semuanya, dan akhirnya saya setuju. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika mulai full time jadi ibu rumah tangga tidak mudah. Januari, Februari dinikmati, Maret sudah mulai bosan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu baik memberikan beberapa jawaban kepada saya dari semua pertanyaan-pertanyaan, doa-doa yang saya tanyakan. Saya bergumul, Tuhan bagaimana dengan rumah? Tuhan bagaimana dengan keuangan? Tuhan bagaimana dengan saya yang mulai bosan? Tuhan sebenarnya memberikan jawaban. Bulan Mei saya boleh akad untuk rumah BTN, dan itu sudah terselesaikan dan syukur untuk itu. Dan mengenai keuangan, Tuhan memberikan jalan yang unik untuk kami boleh mendapatinya, dari mulai orang-orang yang membutuhkan untuk jasa dan membutuhkan untuk segala sesuatu. Suami saya boleh membantu, dan akhirnya kami boleh tercukupi. Beberapa jemaat juga membantu, bukan memberikan uang tapi memberikan ide untuk kami boleh lancar, dan saya pun boleh dapat ide untuk boleh menambah penghasilan yang ada. Dan Bapak Ibu sekarang ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Lalu Tuhan pun juga memberikan jawaban atas saya yang bosan dengan kondisi yang hanya anak, kamar, dapur, anak, kamar, dapur. Dan Tuhan membukakan beberapa jalan untuk saya. Tapi di situ tidak cukup memuaskan saya. Apa yang terjadi adalah saya mengalami satu kebosanan yang lain. Tapi bukan bosan, lebih ke arah iri, lebih ke arah
tidak puas dengan apa yang saya dapatkan selama ini. Saya iri dengan suami. Irinya kenapa? Suami saya bisa belajar, suami saya bisa upgrade diri, suami saya bisa baca buku, suami saya bisa ibadah di luar, dan saya tidak bisa ibadah karena ada bayi yang harus saya jaga. Suami saya bisa menikmati ibadah keluarga dan lainnya, bahkan ibadah di gereja. Saya di rumah, saya rasanya baru buka buku satu, saya nggak dapat apa-apa. Saya bosan, saya merasa saya menjadi orang yang mundur dan paling bodoh yang tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga ketika diminta untuk kesaksian, saya pun sudah mulai minder. Saya ini apa sih, nggak ada apa-apanya. Ya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang cukup mengganggu. Saya bertanya, saya mendapatkan support, tapi saya rasa nggak puas. Pendeta Riko bilang itu investasi, tapi saya rasa nggak puas. Ada hal yang harus jawab saya. Dan kemarin waktu seminar You Are What You Love, saya mendapatkan jawaban, ada masalah dengan penyembahan saya. Kenapa masalah dengan penyembahan saya? Saya bisa saat teduh, saya bisa baca Alkitab. Dan itu sebenarnya memuaskan, hanya memuaskan saya. Pokoknya udah baca Alkitab, pokoknya udah saat teduh. Tetapi bukan menikmati Tuhan dengan sungguh. Dan ini saya terus belajar menikmati Tuhan walaupun harus bangun lebih pagi, harus lebih pagi lagi menyiapkan segala sesuatunya. Tapi Bapak Ibu, di tengah segala kelelahan, saya tidak ingin memberikan yang terakhir atau sisa waktu kepada Tuhan bernikmati. Ketika saya mulai belajar kembali menikmati Tuhan, rasa iri saya hilang, rasa bimbang saya sudah lenyap. Saya bisa menikmati gimana gendong anak seharian, main sama anak, semuanya. Walaupun saya tidak bisa baca buku, tidak bisa upgrade diri seperti yang saya pikirkan, paling tidak saya bisa melakukan yang baik untuk satu jemaat saya ini yang Tuhan titipkan, untuk saya bina, untuk saya bimbing, untuk saya sayangi, dan untuk saya tunjukkan siapa Tuhan dan kebiasaan baik apa yang harus dikerjakan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu, sharing saya ini boleh mengingatkan kita, menikmati Tuhan itu penting. Menikmati Tuhan itu harus, walaupun rasanya susah, tapi itulah yang utama. Kiranya kita pun boleh sama-sama bertumbuh, dan Yesus memberkati. Shalom rekan pendoa, bersyukur atas kesaksian Cuanto Eli dan Guru Injil Ria. Sebuah perjalanan hidup sekaligus perjalanan iman yang sudah dibagikan, memberkati kami semua yang di Palopo ini. Saya pribadi dikuatkan dan diingatkan kepada satu ayat di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebaik apapun kita mencoba mengatur, merencanakan hidup kita, tetaplah perjalanan hidup kita itu sulit ditebak. Akan ada masa di mana kita akan berjumpa dengan jalan-jalan yang tidak terduga, jalan yang berliku atau menanjak, bahkan bisa begitu menanjak sehingga sulit rasanya untuk kita lewati. Nah, Nabi Yeremia juga mengalami seperti itu. Situasi sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan rohani bangsanya begitu kacau, menjadi seperti sebuah bukit masalah yang besar di mata Yeremia, membuat Yeremia merasa berat untuk melangkah menjalani tugasnya sebagai nabi. Tetapi puji Tuhan, Yeremia telah belajar untuk memandang kepada Allah dan menaruh pengandalannya kepada Dia yang mengutusnya itu, sehingga ia dimampukan membuat langkah iman mendaki setiap bukit masalah di hadapannya itu, sehingga ia bisa menyelesaikan tugas kenabiannya dengan baik. Tidak salah ia bersaksi seperti ini kepada kita. Diberkatilah, artinya berbahagialah, beruntunglah. Siapa itu? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita
sedang menghadapi bukit masalah akibat pandemi yang panjang ini, yang membuat kita mungkin merasa masa depan kita itu begitu mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Mari, kesaksian dan firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, jangan terpaku menatap besarnya bukit masalah di hadapan kita itu, tetapi ambillah waktu untuk alihkan perhatian kita, menoleh ke samping. Karena Allah Immanuel itu ada tepat di sebelah kita. Tataplah kasih-Nya dan kuasa-Nya bagi kita, dan andalkan Dia saja. Niscaya kita akan juga memperoleh kekuatan iman untuk melangkah, untuk mendaki bukit-bukit masalah kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pun mengaminkan kebenaran ini. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ia menulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sekarang kita masuk dalam pelayanan doa syafaat kita.